Maaf kalau harus dikatakan kalau industri film India itu sangat kotor permainannya. Ini bukan kata-kata Mimin ya, ini adalah kata beberapa aktornya yang mengalami pengalaman buruk saat casting film. Baru-baru ini seorang aktris dari Tamil yang bernama Shruti Narayanan bocor video castingnya. Apa yang terjadi di sana? Jadi dalam video yang berdurasi 14 detik itu, Shruti mendapatkan perlakuan yang tak menyenangkan dari casting direktur. Kalian pasti sudah tahulah apa artinya ya. Anehnya si Shruti ini tidak bisa berbuat apa-apa guys, dan hanya menuruti permintaan sutradara casting itu. Saat video ini beredar luas di internet, Shruti sangat terpukul dan meminta untuk orang-orang tidak mengeksploitasi videonya tersebut. Karena katanya ia punya keluarga yang harus dijaga perasaan dan privasinya. Selain aktris Tamil ini, berikut di bawah ada beberapa pernyataan aktor Bollywood yang pernah mengalami hal yang sama saat casting. Pertama, kita ke Nargis Fahri. Aktris ini sudah lama sekali tidak bermain film dan meninggalkan India. Beberapa sebab diantaranya ialah karena hubungannya dengan Uday Chopra kandas. Namun di sisi lain ada rahasia yang membuat karirnya tidak bisa berkembang di Bollywood. Ia tidak mau berpose tanpa busana dan tidak mau tidur dengan sutradara film. Hanya itu alasannya guys, makanya Nargis tidak mampu bergabung dengan banyak film. Tidak seperti Jacqueline Fernandez, tapi Mimin tidak sebut loh ya Jackie tidur dengan seseorang untuk mendapatkan film. Cuma banyak dari aktor yang heran mengapa aktris ini mampu mendapatkan film-film kelas A Bollywood. Dan hubungannya dengan sutradara Sajid Khan, yang faktanya sutradara ini dilaporkan oleh aktris lain telah melakukan hal aneh-aneh kepada si aktris pelapor saat hendak bekerja sama di satu film. Banyak yang mungkin menganggap Nargis Fahri bisa berkompromi dengan keadaan karena kebiasaan yang tampil seksi di film. Tapi ia mengatakan ia mengalami hal yang sulit di Bollywood karena ia masih menjaga moralnya. Hal yang sama juga terjadi kepada Malika Sherawat. Ia tidak ingin menuruti permintaan sutradara film, akhirnya ia tidak dipedulikan oleh sutradara. Dan seakan-akan kegagalannya diberitakan karena sikapnya yang jutek dan sombong dan tidak peduli kepada orang lain di lokasi syuting. Ada Mahima Chaudhry yang diluncurkan baik-baik oleh sutradara Subhash Ghai di film Pardes. Namun setelah itu Subhash Ghai yang dianggap sebagai ayah baptis dari Mahima Chaudhry ini malah menghancurkan karirnya. Beberapa orang mengatakan bahwa Mahima menolak tidur dengan sutradara tersebut. Untuk itu Mahima selalu diancam dan ditagih dengan 3 film yang sudah dikontraknya oleh Subhash Ghai sang sutradara. Ketika Mahima menolak untuk menerima ajakan tidur si sutradara itu, kabarnya si sutradara bertindak lebih jauh dengan memblokir karir Mahima dengan sutradara lain. Subhash Ghai memberi pengumuman kalau seseorang ingin mengontrak Mahima di filmnya harus sesuai dengan izinnya dulu karena dia yang meluncurkan aktris tersebut dan ia sedang memiliki 2 proyek film bersamanya. Tentu saja Mahima dibuat tertekan dengan hal itu. Sanjay Dutt dan Salman Khan turut membela Mahima, tetapi mereka tidak bisa berbuat lebih jauh dalam kasusnya itu. Beberapa waktu kemudian seseorang melaporkan si sutradara atas perbuatan tak senonoh kepadanya. Dia adalah Kate Sharma yang menuduh bahwa pembuat film itu mencoba memaksa mencium dan memeluknya setelah memanggilnya ke rumahnya. Jadi itulah permasalahan sebenarnya antara Mahima Chaudhry dan Subhash Ghai ya guys, yang disebut-sebut seseorang seolah-olah cuma seperti izin mengizinkan main film di ini itu. Ada yang lucu dari Ranveer Singh ketika ia bertemu dengan sutradara Homo Sapien. Kejadiannya pada tahun 2015 ketika Ranveer ikut casting dan dipanggil ke rumah sutradara itu pada jam 8.00 malam. Dari awal Ranveer sudah curiga kenapa surat lamarannya atau portofolionya tidak dianggap penting oleh sutradara tersebut. Untuk mempersingkat waktu katanya, sutradara mengatakan kepadanya ia ingin Ranveer bekerja dengan keras dan bekerja dengan seksi. Ranveer juga mendengar kalau sutradara menawarkannya untuk bisa diterima dan disentuh. Tiba pada klimaksnya, Abang Johnny Ranveer Singh pengen disentuh dan dilihat. Dia lalu menolak dan pergi dan kata Ranveer, wajah pria itu seperti sangat kasihan. Saat dia bertanya dengan teman-temannya di luar, mereka juga mendapatkan perlakuan serupa dari sutradara Homo Sapien tersebut. BTW si sutradara itu bukan Karan Johar ya guys.
Hal yang sama juga dialami oleh Ayushmann Khurrana ketika ia diberi tawaran untuk bermain film di pemeran utama. Kata sutradara pria itu, "Saya akan memberikanmu peran utama asal kamu memperlihatkan saya alatmu." Ayushmann menolak dengan sopan dan mengatakan, "Maaf, saya masih normal." Lagi ini bukan Karan Johar ya. Beda cerita dengan Priyanka Chopra karena dia adalah seorang Miss World, tentu saja orang tidak berani meminta aneh-aneh kepadanya. Hanya saja dia dimintai oleh sutradara untuk menambah beberapa volume di bagian tubuhnya. Si sutradara dalam pertemuannya dengannya memintanya untuk berdiri dan berputar di hadapannya. Sutradara itu meminta Priyanka untuk menambah volume dadanya, memperbaiki rahangnya, dan juga menambah bantalan di bokongnya. Lucunya, kata Priyanka, manajernya saat itu mengiyakan suruhan sutradara itu. Tetapi tentu saja dia tidak mau melakukannya. Ada Raveena Tandon yang dicap sombong oleh sesamanya aktor karena tidak mau bergabung di sela-sela syuting. Dia juga tidak mau menerima tawaran untuk tidur bersama aktor utama film. Pertanyaannya, siapakah aktor utama yang sering ingin meniduri aktrisnya ya? Apakah Sanjay Dutt, Akshay Kumar, atau Salman Khan? Tidak ada bukti yang spesifik untuk hal ini. Itulah mengapa almarhumah Saroj Khan dulu pernah mengatakan bahwa seorang wanita tidak bisa menjadi korban jika mereka tidak menginginkannya. Ankita Lokande membuka diri tentang pengalamannya menjadi korban casting sebanyak 2 kali dalam karirnya. Ankita mengungkapkan bahwa salah satu kejadian terjadi saat ia mengikuti audisi untuk satu film selatan, di mana dia secara terang-terangan diminta untuk berkompromi dan tidur dengan produser film jika dia menginginkan peran tersebut, katanya. Ankita memilih mundur dan lebih mengutamakan bakat daripada tidur dengan produser. Nah, kalian yang sebut selatan sangat sopan, sebenarnya mereka sama saja dengan Bollywood ya. Kamu bisa lihat aktor selatan ini saat salah satu tampil di atas panggung penghargaan, ia lalu mempraktekkan mengocok botol Yakultnya dan ditertawai oleh teman-teman aktornya. Semoga saja Urvashi aman di daku Maharaj ya. Selain itu, pengakuan Radhika Apte mengatakan bahwa saat ia berada di hotelnya, seorang aktor dari selatan menelpon dan menggodanya. Bahkan setelah itu ia dikerjai oleh seseorang untuk mendapatkan peran utama film, dengan syarat ia harus tidur dengan produsernya. Kata Radhika, ia tidak mampu bersuara melaporkan hal tersebut karena aktor di India sudah dianggap sebagai dewa yang tidak bisa dilawan. Suara Bhaskar sudah menjadi korban yang terlanjur. Artinya dia benar sudah menerima perlakuan aneh dan ia mengaku sudah dininaboboin oleh seorang industri untuk peran film. Awalnya sih Suara mengecam sutradara yang telah lancang kepadanya untuk sebuah peran itu. Suara mengatakan ia dibuntuti di siang hari dan diteleponnya sepanjang malam dengan kedok untuk membahas adegan dan diminta untuk mengunjungi kamar hotelnya. Ada Aditi Rao Hydari yang mengaku kalau awalnya ketika ia menolak untuk memenuhi permintaan nakal sutradara, ia kehilangan proyek filmnya itu. Aditi mengatakan bahwa ia harus menangis karenanya, tetapi ia tidak pernah menyesal telah membela kehormatannya. Kalki Koechlin pernah diundang makan malam di sebuah resto oleh seorang sutradara film. Tapi itu hanyalah sebuah kedok yang katanya untuk mengenal Kalki lebih dahulu sebelum memberinya peran. Kalki menolak karena ia tahu film itu tidak akan pernah dibuat. Itu cuma akal-akalan sutradara untuk membawa Kalki ke rumahnya dan meminta hal yang aneh-aneh, katanya. Casting Homo Sapiens tidak terbatas pada Ranveer dan Ayushmann di atas tadi guys. Beberapa aktor tampan berikut ini juga diperlakukan aneh oleh sutradara casting film. Harsh Vardhan mengatakan bahwa seorang sutradara meminta dia untuk melepas celana dan memamerkan kakinya yang kuat itu. Sutradara itu mencoba memanfaatkannya tapi Harsh tidak mengizinkannya. Rajiv Khandelwal ingat seorang sutradara hebat memanggilnya ke kantornya di rumahnya untuk membahas film, katanya. Tiba-tiba si sutradara terkenal itu memintanya untuk masuk dalam kamarnya. Rajiv menolak dan mengatakan dia punya pacar perempuan dan si sutradara melepaskannya karena ia melihat Rajiv masih normal. Aftab Shivdasani mengaku kalau seorang sutradara Bollywood ternama sering mengiming-iminginya satu pekerjaan.
Dia terus menelponnya larut malam dan ketika saya sadar, kata Aftab, film itu tidak akan pernah dibuat, aku berhenti mengangkat teleponnya. Priyanshu Chatterjee pernah dimintai oleh seorang sutradara pria untuk memuaskan nafsunya. Dengan imbalan akan diberi sebuah film di pemeran utama. Untungnya dia menolak dan memang film itu tidak pernah hendak dibuat, kata Priyanshu. Dan berikut ini adalah beberapa nama yang pernah dilaporkan oleh selebriti karena telah melakukan hal tak senonoh kepada mereka. Pertama ada Aya Kabikushi Kabigam Anjali Alok Nath yang dilaporkan oleh 3 aktris sekaligus, Tara, Navneet Nishan, dan Sandhya Mridul, tapi tidak pernah terbukti. Lainnya ada Nana Patekar yang dilaporkan oleh mantan Miss Universe Tanushree Datta saat syuting film Horn Oke Please pada tahun 2008. Juga tidak terbukti dan pengadilan mengatakan kasus ini adalah kebohongan yang jahat. Tanushree Datta juga melaporkan sutradara Vivek Agnihotri karena memintanya melepas pakaiannya saat adegan menari di satu film. Masih banyak sekali dilaporkan oleh selebriti atas tindakan merendahkan wanita, tetapi mereka tidak mampu membuktikannya. Ya susah dibuktikan juga sih guys, soalnya kejadiannya sangat lama dan tidak meninggalkan bukti.